Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, Polda Jatim bekerjasama dengan Satreskrim Polres Sampang menangkap 2 pelaku carok di Sampang yang menewaskan 1 korban. 1 pelaku sebelumnya sudah ditangkap terlebih dahulu dan dibawa ke Polda Jatim, sehingga total pelaku yang sudah ditangkap polisi 3 orang. Anggota Reskrim Polres Sampang bersama Polda Jatim Senin malam kembali menangkap 2 pelaku penganiayaan dengan senjata tajam atau carok di Sampang. Sebelumnya, polisi sudah menangkap seorang tersangka berinisial FS dan langsung digelandang ke Polda Jatim, sehingga total pelaku yang sudah ditangkap polisi yakni 3 orang. Polisi masih terus melakukan pendalaman dan memburu pelaku carok lainnya. Terkait dengan peran dari 2 orang tersebut masih dalam pendalaman dan itu bukan kewenangan kami dari Sumber Polres Sampang, tapi sudah dilimpahkan untuk perkaranya ke Direskrim Polda Jatim. Jadi kewenangan dari Polda. Itu ditangkap memang di daerah utara ya? Kalau dari sisi video yang beredar memang iya diamankan dan sempat dibawa ke Polsek Ketapang. Namun terkait sama peristiwa ataupun kronologis penangkapannya kami juga tidak bisa mengomentari karena bukan ranah kami untuk mengomentari. Minggu siang, carok massal akibat selisih paham antar pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Sampang terjadi di Kecamatan Ketapang. Tarung berdarah tersebut menewaskan seorang korban. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, Satres Narkoba Polres Mojokerto Kota menangkap kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berasal dari peredaran narkoba. Polisi meringkus seorang tersangka bandar dan menyita aset-aset miliknya senilai 2,5 miliar rupiah. Satreskrim Polres Mojokerto Kota mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari peredaran narkoba. Dalam kasus ini, seorang bandar narkoba bernama Marta berusia 43 tahun diringkus polisi. Polisi juga menyita seluruh aset milik tersangka senilai 2,5 miliar rupiah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak untuk dijadikan barang bukti TPPU. Antara lain 4 mobil dan 3 unit sepeda motor. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim Kombes Robert Da Costa mengatakan aset senilai 2,5 miliar rupiah tersebut diperoleh tersangka selama mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu 1 tahun terakhir. Polres Mojokerto Kota telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang berawal dari pengungkapan peredaran narkoba oleh tersangka berinisial NL. Yang bersangkutan adalah residivis dan tersangka NM dari tracing aset yang dimiliki oleh tersangka didapatkan aset bernilai kurang lebih 2,5 M. Jadi didapatkan bahwa tersangka melakukan peredaran dari 2023 sampai dengan Oktober 2024. Tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Sementara itu, saudara, Kepolisian Resor Kota Sidoarjo memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 30 kg, senilai lebih dari 30 miliar rupiah. Barang bukti ini merupakan hasil dari ungkap kasus yang dilaksanakan pada Agustus 2024 dari seorang tersangka. Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dilaksanakan di halaman Mapolresta Sidoarjo Senin siang. Narkoba seberat 30 kg lebih ini disita dari seorang tersangka berinisial MI alias IE yang ditangkap pada Agustus 2024 di dekat exit tol Sidoarjo. MI ditangkap saat hendak mengirimkan narkoba menggunakan pickup. Narkoba tersebut dibungkus dalam kemasan teh Cina. Pencegahan peredaran narkoba ini sebanyak 150.000 jiwa terselamatkan dari penyalahgunaan narkoba. Meski belum berkekuatan hukum, tetap pemusnahan narkoba ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti narkoba.
yang tentunya ini adalah hasil pengungkapan dari Satres Narkoba Polresta Sidoarjo yang sudah kita rilis terdahulu, pengungkapan kasus dengan jumlah barang bukti yang berhasil kita melakukan penyitaan 30 kg. Kemudian selanjutnya tentunya dengan penyitaan ini menyelamatkan 150.000 jiwa, dan hari ini kita laksanakan pemusnahan bersama dengan pemerintah daerah, kemudian Kodim 0816 Sidoarjo, Kepala BNNK Kabupaten Sidoarjo, dan seluruh stakeholder terkait, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Dan tentunya ini merupakan bentuk dari kami terus memerangi narkoba di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan kami tidak segan-segan untuk menindak tegas para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka MI dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Dua wanita terekam CCTV mencuri belasan lipstik di sebuah toko kosmetik di Mojokerto. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.